Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube ESA Pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah penganggaran dengan materi anggaran tenaga kerja. Dan saya akan ditemani oleh teman saya Regina Septiani. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan pada hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Definisi anggaran tenaga kerja. Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Tenaga kerja atau karyawan adalah aset perusahaan yang harus dilindung dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk kepada jenis-jenis anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja terdiri dari anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran tenaga kerja tidak langsung, di mana tenaga kerja langsung memiliki pengertian yang berbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Sementara anggaran tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Anggaran tenaga kerja langsung memiliki beberapa sifat. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama dalam penentuan harga pokok. Sementara anggaran tenaga kerja tidak langsung memiliki beberapa sifat. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi variabel. Dan yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat anggaran tenaga kerja. Manfaat anggaran tenaga kerja meliputi penggunaan tenaga kerja secara efisien, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien, dan harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Sementara, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja adalah kebutuhan tenaga kerja, pencarian dan penarikan tenaga kerja, latihan bagi tenaga kerja baru, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerja. Selanjutnya ada pun macam-macam tenaga kerja yang dimana di dalamnya terdapat beberapa tenaga kerja. Yang pertama ialah tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terampil, dan yang ketiga ialah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Yang dimana tenaga kerja terdidik ini merupakan tenaga kerja yang pernah memperoleh pendidikan formal dalam bidang tertentu, tetapi mereka belum pernah dilatih dalam bidang tersebut. Contohnya seperti guru, dokter, dan sebagainya. Kemudian ialah tenaga kerja terampil, yang dimana tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja, contohnya seperti apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Selanjutnya ialah tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terampil, yang dimana ialah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan, dikarenakan tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Contohnya seperti kuli, tukang, pemulung, dan lain-lain. Kemudian ada pun persiapan dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Sebelum kita menyusun anggaran tenaga kerja,
perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Seringkali ditemui dalam praktik, yakni satuan hitung atas dasar jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian adapun penyusunan anggaran tenaga kerja, yang dimana anggaran jam kerja langsung itu merupakan waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan satu unit produk. Selanjutnya, anggaran jam tenaga kerja merupakan anggaran tenaga kerja yang akan dijelaskan secara terperinci. Yang pertama ialah jenis barang yang dihasilkan, yang kedua jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, yang kelima waktu atau kapan produksi barang dimulai, yang keenam studi waktu dan gerakan, dan yang terakhir ialah biaya standar. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam buruh, waktu atau kapan produksi barang dimulai. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan mengenai materi kali ini, yaitu anggaran tenaga kerja. Semoga materi kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.